Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1-13. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk memahami kehendak firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami pengertian, agar kami tidak salah dalam memahami dan juga melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya firman yang hidup. Amin. Perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, menarik membaca penjelasan Paulus tentang menderita karena memberitakan Injil dengan menggunakan gambaran prajurit, olahragawan, dan petani. Bagi Paulus, menjadi seorang prajurit berarti harus memiliki kesediaan untuk siap menderita. Seorang prajurit yang memiliki kesediaan untuk siap menderita tidak akan memusingkan dirinya dengan persoalan-persoalan yang hanya berhubungan dengan kesenangan dirinya sendiri. Jadi seorang prajurit akan siap menderita demi menghadirkan rasa aman, bukan sebaliknya menghadirkan rasa tidak aman. Menurut Paulus, sikap prajurit semacam ini akan menyenangkan komandannya. Sikap prajurit yang siap menderita ini tentu berbeda dengan berita di media sosial tentang puluhan prajurit atau tentara yang menyerang warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menyebabkan 13 warga terluka dan 1 orang meninggal dunia. Tentu tidak semua prajurit atau tentara bersikap demikian, namun kita berharap prajurit atau tentara tidak bersikap atau berperilaku semacam ini. Yang kita harapkan adalah sikap atau perilaku prajurit yang siap menderita untuk menghadirkan rasa aman dan keamanan bagi masyarakat. Ketika berbicara tentang olahragawan, Paulus juga mengatakan bahwa seorang olahragawan yang ingin mendapatkan mahkota juara harus bertanding sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Penjelasan Paulus ini mengingatkan saya pada kejuaraan basket beberapa waktu lalu yang saya tonton. Para pemain berusaha untuk bermain sesuai dengan peraturan yang ada, walaupun ada juga yang melanggar peraturan yang ada, dan yang melanggar tentulah akan dihukum oleh wasit yang berusaha menjaga agar permainan berlangsung sesuai dengan peraturan yang ada. Dan pada akhirnya, mereka yang sudah berjuang dengan sungguh-sungguh dan melakukan semuanya dengan baik, merekalah yang mendapatkan kemenangan. Sementara itu, gambaran Paulus tentang petani mengingatkan saya pada petani-petani yang menggarap sawahnya di dekat rumah saya yang dulu. Setiap hari mereka bekerja keras untuk menanam padi di sawah, dan ketika tiba saatnya musim panen, ada sukacita yang luar biasa di wajah mereka. Paulus sebenarnya menggunakan ketiga gambaran ini, prajurit, olahragawan, dan petani, untuk menjelaskan 3 nilai atau karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada mereka. 3 karakter atau nilai penting ini bukan hanya berhubungan dengan soal penginjilan atau menjalankan misi penginjilan, tetapi berkaitan juga dengan tanggung jawab setiap orang percaya di dalam kehidupan mereka dengan pekerjaan atau tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Jadi, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, ketiga nilai yang ada ini adalah pertama, kesediaan untuk menderita, yang kedua adalah ketaatan pada tatanan yang ada, dan yang ketiga, kemauan untuk bekerja keras. Melalui nilai yang pertama, kita diingatkan bahwa pekerjaan kita tidak selalu memberikan kepada kita kemudahan, tetapi seringkali kita mungkin akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan. Untuk itu, seorang pekerja harus memiliki kesediaan untuk siap menghadapi tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan yang ada, atau dengan kata lain, siap untuk mengalami kesulitan atau juga menderita. Pernyataan bahwa sang prajurit tidak memikirkan dirinya terkait dengan kehidupannya, melainkan hanya ingin menyenangkan komandannya, menunjukkan bahwa nilai siap susah atau menderita ini ditempatkan berbarengan dengan fokus pada pencapaian tujuan yang satu. Yang kedua, setiap pekerjaan pasti memiliki aturan atau tatanan atau standar
yang dibuat dengan tujuan agar pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik dan memberikan hasil yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, seorang pekerja yang baik harus taat melakukan aturan-aturan atau tatanan-tatanan yang ada atau bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melanggar peraturan atau tatanan atau standar yang ada akan berdampak pada kinerja sang pekerja dan juga hasil pekerjaannya. Nilai yang ketiga mengingatkan kita untuk selalu mau bekerja keras jika kita mau mendapatkan hasil yang baik dari setiap pekerjaan yang dilakukannya. Nilai yang ketiga ini tidak dapat dipisahkan dari nilai yang pertama, kesediaan untuk menderita, dan nilai yang kedua, menaati peraturan yang ada. Dengan kata lain, orang yang mau bekerja keras adalah orang yang siap untuk menderita menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada dan mau melakukan pekerjaan sesuai dengan tatanan atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Pernyataan bahwa petani yang sudah bekerja keras itu haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya, menunjukkan bahwa seseorang yang telah bekerja keras dan memberi hasil yang sesuai akan mendapatkan penghargaan. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, firman Tuhan saat ini sebenarnya mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bersikap dalam pelayanan dan pekerjaan. Ketiga nilai yang telah disampaikan tadi memberi penekanan pada dedikasi, disiplin, dan ketekunan. Dalam setiap pelayanan dan pekerjaan, kita diingatkan untuk fokus pada tujuan. Prinsip dan nilai pertama-tama harus dipegang oleh seorang pemimpin, sebagaimana yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius, tetapi juga harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Meskipun bagi Paulus, setiap orang yang telah bekerja keras dan memberikan hasil yang baik berhak untuk mendapatkan upahnya, namun dedikasi, disiplin, dan ketekunan dalam melayani dan bekerja tetap harus jadi yang utama. Karena tidak ada hasil pekerjaan yang baik tanpa dedikasi, disiplin, dan ketekunan. Dan untuk bisa menunjukkan dedikasi, disiplin, dan ketekunan yang baik, dibutuhkan juga pengorbanan, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus melalui penderitaan yang dialaminya. Dengan demikian, Paulus sebenarnya sedang membangun pengharapan di balik setiap penderitaan yang dialami. Paulus mengingatkan Timotius dan kita orang percaya bahwa di balik ketekunan orang Kristen dalam menghadapi penderitaan, jika disertai dengan dedikasi, disiplin, dan ketekunan, maka akan muncul terang kemenangan di akhir setiap kerja keras. Namun Paulus juga sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa sekalipun ada tantangan, kekuatan kita dalam pelayanan dan kehidupan Kristen sehari-hari tidak berasal dari kemampuan atau pencapaian kita. Sebaliknya, kekuatan itu mengalir dari kemurahan Allah bagi orang-orang percaya yang mau hidup dengan kerendahan hati dan bersandar pada Kristus. Dalam konteks saat ini, firman Tuhan ini dapat menjadi sumber inspirasi kita dalam menghadapi dunia kerja yang penuh dengan berbagai tuntutan dan tantangan. Tempat kerja kita dapat menjadi sumber tekanan dan stres yang hebat, baik karena ekspektasi yang tinggi, tenggat waktu, atau tinjauan kinerja. Nasihat Paulus untuk kuatkanlah hatimu oleh kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus menunjukkan bahwa kita harus bersandar pada kekuatan ilahi dan bukan pada kemampuan pribadi. Dengan berfokus pada kasih karunia Tuhan, sebagai orang percaya, kita diingatkan akan nilai atau standar yang harus kita tunjukkan lebih dari sekadar prestasi kerja dan dapat melakukan tugas-tugas dan kerja kita dengan benar dan penuh rasa damai. Sebagai orang-orang percaya, dalam melayani dan bekerja, kita harus mengadopsi pola pikir seorang prajurit yang fokus dan tidak terganggu oleh apapun, mengadopsi sikap seorang atlet yang disiplin dan taat aturan, dan mengadopsi sikap seorang petani yang sabar dan tekun. Tetap fokus pada tugas yang kita terima, tanpa teralihkan oleh penghalang atau gangguan yang tidak perlu. Bahkan sekalipun gangguan itu datang dari dalam lingkungan kerja kita sendiri. Patuhi standar etika dan praktik terbaik, bahkan ketika jalan pintas mungkin terlihat menggiurkan dan menguntungkan. Tunjukkan kesabaran dalam bekerja keras sesuai proses yang ada, bahkan sekalipun peran yang kita ambil mungkin membuat kita pada akhirnya
tidak mendapat pengakuan atau penghargaan secara langsung. Perilaku semacam ini akan membuat kita berkontribusi secara positif, bahkan sekalipun di tengah-tengah lingkungan yang mungkin menghargai perilaku yang kurang etis. Percayalah bahwa dedikasi kita pada akhirnya akan berbuah pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami untuk terus menunjukkan dedikasi, disiplin, dan ketekunan dalam melakukan setiap tugas yang Engkau berikan kepada kami. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk fokus dalam melakukan tugas kami dan siap menderita kalau itu harus kami alami. Namun kami yakin dan percaya Yesus Kristus akan menjadi teladan kami dalam menghadapi penderitaan tersebut. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.